ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam forum virtual meet dalam kajian ini ya, rekan-rekan sekalian, Riyadhah menjemput jodoh seperti itu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan gitu, selamat datang pada Ustadz Cahyadi Takriawan yang telah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih banyak Ustadz telah menyempatkan waktunya, dan juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam kajian kita pada siang hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung teman-teman sekalian. Semoga kita bisa belajar bareng ya di sini gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, mohon maaf rekan-rekan sekalian, ini acara kita agak mundur ya dari jam yang sebelumnya itu, dikarenakan tadi ada sedikit kendala teknis, seperti itu. Tapi insya Allah bisa kita mulai sekarang, dan pemateri sudah bergabung bersama kita di sini. Akan sedikit saya perkenalkan, beliau adalah Ustadz Cahyadi Takriawan. Beliau merupakan penulis gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak kenal dan tahu dengan beliau, dan beliau juga merupakan konselor pernikahan. Nah, kira-kira apa sih yang hari ini yang akan kita bahas gitu ya? Itu terkait dengan apa sih yang harus dipersiapkan untuk pernikahan gitu. Kemudian makna wonderful love sampai dengan tips membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, seperti itu. Jadi harap teman-teman sekalian mohon dipersiapkan dengan baik ya, dipersiapkan catatannya, kemudian ambil posisi yang paling nyaman supaya kita bisa menyerap ilmu dengan baik gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang tidak terkendala dengan koneksi bisa on cam gitu ya, supaya kita fokus untuk mendengarkan kajian beliau. Seperti itu. Langsung saja mungkin bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, apakah bisa kita mulai sekarang? Assalamualaikum Ustaz. Ya, baiklah. Untuk mempersingkat waktu langsung saja. Mohon maaf Ustaz. Suaranya agak terputus-putus. Halo, tes, cek sound. Suara saya kedengaran? Nah, sekarang sudah Ustaz, sudah masuk suaranya. Oke. Saya mohon maaf teman-teman, saya lagi dalam perjalanan di hutan-hutan ini ya, jadi sinyalnya kurang lancar. Saya mohon maaf kalau nanti ada kendala-kendala terkait sinyal. Baik, saya mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim meskipun hanya secara virtual melalui Zoom. Insyaallah tidak mengurangi keberkahan dari majelis ilmu kita pada siang hari ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kita sangat menarik ya terkait dengan jodoh. Saya akan mengawali pembahasan ini
dengan kita bersama-sama memahami tentang konsep jodoh ya, teman-teman sekalian. Jodoh itu ada dua konsep. Yang pertama adalah jodoh yang dicari atau yang diusahakan. Ini untuk teman-teman yang belum menikah. Jadi bagi sahabat-sahabatku, jombloan, jomblowati, single lillah, Anda dalam memahami jodoh ini artinya sedang mengupayakan untuk bisa mendapatkan jodoh. Ini konsep jodoh yang pertama, yaitu jodoh yang dicari atau jodoh yang diusahakan. Nah, konsep jodoh yang kedua adalah jodoh yang dijaga atau yang dipertahankan. Nah, ini untuk teman-teman, saudara-saudaraku semuanya yang sudah menikah, sudah hidup berumah tangga. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang jodoh, itu bukan hanya urusan bujang, ya, bukan hanya urusan jomblo. Ini urusan kita semuanya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kalau yang belum menikah, konsep tentang jodoh artinya bagaimana kita bisa mendapatkan jodoh sesuai dengan kriteria-kriteria ideal yang diinginkan, sesuai dengan ketentuan agama. Bagaimana kita bisa mengupayakan ya, bisa mendapatkan jodoh terbaik sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. Itu bagi yang belum menikah. Sedangkan bagi yang sudah menikah, maka konsep jodoh adalah bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan sehingga misalnya seperti saya ya, saya sudah punya istri. Konsep jodoh bagi saya akhirnya adalah bagaimana caranya agar istri saya ini tetap berjodoh dengan saya sampai di surganya Allah SWT nanti. Teman-teman, para akhwat para umahat yang sudah menikah, sudah punya suami, konsep jodoh itu artinya bagaimana caranya agar suami yang sekarang mendampingi Anda tetap menjadi jodoh Anda sampai di surganya Allah SWT nanti. Itu namanya konsep tentang jodoh yang dijaga atau dipertahankan. Kalau kita misalnya ya, di dalam proses mencari jodoh sampai kemudian nanti sudah bertemu jodoh dan menikah itu, pada dasarnya itu kita masih terus-menerus ada ikhtiar, ada upaya. Kalau upaya sebelum punya pasangan itu adalah upaya mencari, upaya mendapatkan, sedangkan setelah kita menikah, setelah kita punya pendamping hidup, maka upaya yang kita lakukan itu adalah upaya untuk menjaga, mempertahankan, sehingga tetap menjadi pasangan, tetap berjodoh sampai di surganya Allah SWT. Artinya usaha terus-menerus ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang namanya jodoh itu hanya perbincangan orang yang belum punya suami, orang yang belum punya istri. Maka mereka bicara jodoh, mereka sedang berusaha untuk mencari. Loh kita-kita yang sudah menikah, ya sahabatku sekalian, kita juga relevan terus-menerus untuk memperbincangkan tentang jodoh ini karena ada kewajiban untuk menjaga, untuk mengikhtiarkan agar selalu dipertahankan gitu ya. Realitasnya ada orang-orang yang sudah menikah tapi ternyata kemudian ada bencana ya dalam proses pernikahan mereka sampai akhirnya tidak bertahan sehingga akhirnya terjadilah perceraian dan seterusnya yang pada saat sebelum mereka bercerai itu yang harus dipertanyakan adalah bagaimana usaha Anda untuk tetap menjaga dia sebagai jodoh kita, gitu ya, sahabatku sekalian. Kalau misalnya kayak ada orang yang kecewa dengan pasangannya, ternyata pasanganku ini tidak sesuai dengan harapanku, misalnya gitu ya. Nah ini sesuatu yang kalau kita lihat harus ada upaya untuk bagaimana caranya kita bisa saling beradaptasi, saling memahami, saling mengerti, kemudian bahkan bertoleransi di dalam hal-hal yang tidak sesuai harapan kita dan seterusnya, sampai akhirnya kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik dari setiap masalah yang dihadapi antara suami dan istri itu. Nah, jadi sahabat sekalian, usaha ini terus-menerus ya, baik bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah, usaha ini bersifat terus-menerus ya, tidak pernah berhenti sampai kita kalau dikatakan kita itu nggak tahu ya, jodoh adalah rahasia Allah. Tidak seorang pun tahu jodohnya siapa, itu betul dalam beberapa level. Level 1 itu bagi Anda yang belum menikah, maka
Anda tidak tahu siapa yang nanti jadi suami Anda yang tidak tahu siapa yang nanti jadi istri Anda. Betul-betul itu rahasianya Allah SWT. Kemudian bagi Anda yang sudah menikah, kita juga tidak tahu apakah kita akan bisa bertahan sampai akhir hayat kita masing-masing. Itu level keduanya, ya. Jadi setelah misalnya saya punya istri, saya menikah, maka dengan sangat yakin saya mengatakan bahwa istri ini adalah jodohku. Lalu istri saya juga mengatakan suamiku yang menikahiku ini adalah jodohku. Itu betul karena realitasnya kita sudah menikah, tetapi tidak seorang pun yang tahu bagaimana kelanjutan dari kisah perjalanan hidup kita masing-masing. Nah, apakah pasangan-pasangan itu akan bisa bertahan sampai akhir hayat masing-masing atau mereka tidak bisa bertahan, itu kita tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus berusaha agar siapa yang sudah menjadi pasangan hidup kita ini terus berjodoh sampai akhir hayat kita, bahkan sampai di surganya Allah SWT. Jadi bagi yang sudah menikah, tidak ada yang tahu apakah betul-betul dia itu jodohku sampai akhir hayatku, ya. Nyatanya ada yang misalnya belum sampai akhir hayat mereka sudah berpisah, atau misalnya ada yang Allah takdirkan meninggal terlebih dahulu sehingga kemudian yang ditinggal itu menikah lagi dan seterusnya gitu ya. Atau kadang-kadang Allah takdirkan ada seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri. Nah, berarti kan dalam proses-proses seperti ini kita tidak pernah tahu ya sebetulnya jodoh itu kalau kita belum sampai di surganya Allah SWT itu kita tidak tahu ya nanti yang akan menjadi jodoh kita sampai di surganya Allah SWT itu siapa, kita nggak tahu. Jadi itu level-level tadi ya. Kalau dikatakan tidak seorang pun yang tahu jodohnya itu juga berlevel-level tadi. Yang belum nikah nggak tahu siapa suaminya nanti, nggak tahu siapa istrinya nanti gitu ya. Orang yang pacaran sejak kecil saja belum tentu dia akan bisa menjadi pasangan suami istri. Orang yang pacarannya puluhan tahun belum tentu dia menjadi suami istri gitu. Nah, begitu orang sudah menikah, dia juga tidak tahu apakah dia akan bisa tetap bertahan ya sampai akhir hayat masing-masing. Dan orang yang bisa bertahan sebagai suami istri sampai akhir hayat masing-masing juga tidak tahu apakah nanti akan tetap bisa berada di surganya Allah bersama-sama ya. Idealnya adalah mereka suami istri dengan anak-anak semuanya berada di surganya Allah SWT. Tapi kalau ternyata ada salah satu pihak ya yang banyak melakukan penyimpangan, pelanggaran, kesirikan, dan seterusnya, sampai akhirnya tidak mendapatkan surganya Allah SWT, berarti mereka itu hanya berjodoh di dunia, tetapi tidak berjodoh sampai di surganya Allah SWT. Nah ini kalau dikatakan jodoh itu rahasia Allah itu ya kayak begitu itu ya. Nah oleh karena itu sahabatku sekalian, yang bisa kita lakukan dalam batas-batas usaha manusia kita adalah bagaimana caranya agar kita dalam pernikahan sampai nanti hidup berumah tangga dan kita mengupayakan untuk terus-menerus mendapatkan kehidupan yang baik itu ya, sampai akhirnya nanti kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat, sampai bahkan Allah pertemukan kembali semua anggota keluarga nanti di surganya Allah SWT. Nah ini yang bisa kita lakukan adalah dengan sejumlah usaha. Apa usaha-usaha yang kita lakukan? Nomor satu, ada usaha-usaha sebelum nikah yang itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah usaha-usaha spiritual. Bagian kedua adalah usaha-usaha yang bersifat fisik gitu atau amal gitu ya. Nah, sahabat sekalian, kalau usaha yang bercorak spiritual itu misalnya adalah bagaimana setiap diri dari laki-laki maupun perempuan lajang yang belum menikah itu selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Bagaimana agar seorang laki-laki lajang itu dia bisa memperbaiki kualitas diri sampai akhirnya kemudian mereka itu terus-menerus berada dalam kebaikan ya. Misalnya contohnya adalah menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah SWT, menjadi orang yang semakin kuat imannya, menjadi orang yang semakin soleh-soleh. Itu namanya usaha-usaha spiritual. Bagi yang belum menikah, lalu kemudian ingin menikah karena sudah merasa
Maaf ya, tadi terlempar lagi karena faktor sinyal, mohon dimaafkan. Jadi sahabat sekalian, itu namanya usaha spiritual. Usaha spiritual itu tidak hanya soal menjelang menikah ya, tapi bagaimana kita mensolehkan diri kita, mensolihahkan diri kita, meningkatkan iman kita, menguatkan takwa kita. Itu adalah bagian-bagian yang bercorak usaha spiritual yang pasti nyambung dengan semua kehidupan kita. Termasuk ketika sudah hidup berumah tangga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan pada semua urusan hidupnya. Apapun urusannya dimudahkan oleh Allah ya. Kalau misalnya ada pasangan suami istri yang mereka itu sedang mengalami kesulitan, bahkan termasuk kesulitan-kesulitan ekonomi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga gitu ya. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bagi orang-orang yang bertakwa itu bahkan sampai pun soal-soal ekonomi itu Allah berikan kemudahan pada kita semuanya. Jadi ini sebetulnya bukan hanya soal mau menikah gitu ya, tetapi ini adalah kehidupan kita secara umum bahwa kita harus berusaha untuk menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin soleh, semakin solihah, semakin berada dalam eh, kebaikan dari waktu ke waktu gitu. Ini usaha-usaha spiritual. Termasuk juga misalnya adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah yang menjadi pencukup dari semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi ini usaha-usaha spiritual ya teman-teman sekalian. Kalau kita perhatikan ada kaidah yang kalau dalam proses pernikahan itu Anda bisa mengingat kaidah ini. Jadi kaidahnya begini. Siapa yang Anda undang, dia yang akan datang, gitu. Nah, jadi eh, mohon maaf ya ini teman-teman sekalian, misalnya ya, ada seorang wanita yang dia suka, mohon maaf ya, berpakaian yang minim-minim gitu ya, tidak menutup aurat, suka pamer aurat, bahkan pakaiannya mini-mini misalnya gitu ya. Maka sebetulnya dia itu sedang uh, mengundang gitu ya. Itu ada undangan gitu loh. Sebetulnya yang dia sampaikan itu. Eh, Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya Ustadz terkendala koneksi ya. Kita tunggu sampai beliau bergabung lagi ya. Oh, sudah. Eh, Mohon maaf Ustadz, suaranya belum terdengar.
Maaf ya teman-teman sekalian, banyak banget gangguannya. Saya terlempar-lempar terus ya. Ini jalannya jalan-jalan di hutan, hutan. Minta maaf, stabil sama sekali ini ya. Ya, usaha yang pada dasarnya adalah upaya untuk membuat kita bisa menjadi lebih baik, lebih solid dari waktu ke waktu, lalu ditambah lagi dengan usaha-usaha yang bercorak amal, keseharian, tindakan-tindakan nyata dalam proses menuju kepada perjodohan itu. Nah, apa saja tindakan-tindakan nyata untuk menuju kepada proses perjodohan itu? Tentu saja yang kita lakukan nomor satunya adalah upaya untuk memulai dari kriteria. Ya, kalau Quran menggambarkan kepada kita, fangkihu ma tobalakum minan nisa. Kita bahas pada penggal itu saja ya, tidak kelengkapan ayatnya. Fangkihu, nikahilah ma apa-apa toba. Toba itu dari kata toyib. Tobalakum. Itu berarti apa yang baik bagimu. Minan nisa, dari perempuan-perempuan. Jadi Quran ketika berbicara perintah menikah itu adalah tentang ma, yaitu apa-apa. Fangkihu ma, nikahilah apa-apa yang baik bagimu dari perempuan itu. Jadi Quran berbicara tentang kriteria, ya, bukan berbicara tentang orangnya, bukan berbicara tentang siapa atau man, itu bukan tentang siapa yang Anda nikahi, tapi tentang seperti apa orang yang harus Anda nikahi. Yaitu seperti apa? Yang punya kriteria kebaikan. Ma atau balakum. Jadi mereka-mereka yang punya kriteria kebaikan. Sahabat sekalian, kalau cari jodoh itu ya, dimulainya itu dari menetapkan dulu kriterianya. Kalau Nabi SAW mengatakan tungahul mar'ah ala arba, perempuan itu dinikah karena 4 hal, itu juga soal kriteria. Lijamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Itu adalah 4 aspek yang menjadi penilaian, ya, kriteria tentang calon pendamping hidup. Kalau dalam hal ini seorang laki-laki memilih calon istri, maka proses memilih calon istri itu dibuat dengan pertimbangan kriteria-kriteria tertentu, yaitu kriteria kecantikan, kriteria kekayaan, kriteria kedudukan sosial, dan kriteria agama. Lalu Nabi SAW menyatakan, pilihlah perempuan karena agamanya, maka kamu akan beruntung, kamu akan sukses, kamu akan bahagia, gitu ya. Nah, jadi dari seluruh yang Nabi SAW sampaikan itu adalah tentang kriteria-kriteria seseorang laki-laki memilih calon istri itu kayak apa, itu dimulai dari kriteria. Jadi bukan dari man, ya, bukan dari siapa, tapi dari ma, gitu. Jadi kalau langkah-langkah atau usaha-usaha kita untuk mendapatkan jodoh, terutama bagi teman-teman yang belum menikah, itu adalah kita berbicara tentang kriteria-kriteria yang hendaknya sudah kita tetapkan. Kita mau menikah, misalnya seorang laki-laki, kriteria yang paling utama adalah kriteria agama. Demikian pula seorang perempuan, ya, ketika mau menikah dengan laki-laki, maka kriteria yang harus diutamakan nomor satu adalah kriteria agama. Ini kembali kepada aspek spiritual, bahwa kalau seorang laki-laki muslim, hendaknya dia menikahi wanita muslimah, dan kalau dia wanita muslimah, hendaknya dia memilih laki-laki muslim untuk menjadi calon pendamping hidupnya itu. Nah, di sini berbicara tentang kriteria. Nah, seringkali yang terjadi itu, teman-teman sekalian, kalau bagi yang lajang, ya, itu bukan memulai dari kriteria, tapi sudah ketemu orangnya, gitu ya. Jadi aku pokoknya sama dia, pokoknya aku maunya sama dia. Itu artinya nggak memulai dari kriteria. Nomor satu itu harus mulai dari kriteria terlebih dahulu, bukan orangnya siapa. Karena yang diperintahkan dalam Quran adalah fangkihu ma tobalakum minanisa. Ma, bukan man, ya. Kalau man itu orangnya, kalau ma itu adalah kriterianya. Jadi yang nomor satu harus dilakukan dalam proses langkah-langkah praktis, tindakan nyata untuk mendapatkan jodoh itu adalah dengan membuat kriteria-kriteria. Nah, kriteria yang paling utama adalah kriteria agama. Bagaimana kita bisa memilih jodoh itu sesuai dengan kriteria agama. Nomor duanya, selain kita menetapkan kriteria, lalu kemudian kita juga melakukan musyawarah, atau kita melakukan proses diskusi, dialog dengan orang-orang yang mestinya memberikan pertimbangan kepada kita. Contohnya siapa? Orang tua, ya. Apalagi bagi Anda yang para akhwat. Jadi
jangan pernah meninggalkan orang tua karena dia adalah wali sah Anda. Jadi ayah itu yang nanti akan menjadi wali Anda. Jadi bagaimana tiba-tiba seorang wanita itu sudah punya calon, tidak pernah ngomong sama orang tuanya. Harus ngomong dulu dengan orang tuanya, dengan ayah yang nanti nikahin kan ayah Anda. Masa ayah Anda tinggalkan? Jadi harusnya kan Anda ngomong dulu dengan ayah, dengan ibu. Nanti kalau aku menikah, ayah pengennya aku punya suami kayak apa, ibu pengennya aku punya suami kayak apa, diomongin dong. Ya, masa ngerti-ngerti sampai ke rumah sudah bilang, Pak, aku sudah punya calon, Bu, aku sudah punya calon. Kok kamu itu nggak menghormati banget ya orang tua kamu ya? Jadi jangan memudahkan ya, jangan memudahkan dengan belum berbincang dengan orang tua, ngerti-ngerti sudah ketemu calon ya. Saya kira itu tindakan-tindakan yang mestinya dihindari. Anda harus punya kriteria yang sama ya, yang kemudian Anda diskusikan dengan orang tua. Supaya apa? Tidak terjadi konflik nantinya antara orang tua dengan anak. Antara pilihan Anda itu sesuatu yang kemudian bisa diterima oleh orang tua Anda. Itu apabila Anda sudah melibatkan mereka dalam proses mencari jodoh. Demikian pula kalau Anda punya komunitas ya, misalnya selama ini Anda ngaji, Anda ikuti program-program pembinaan dengan para ustadz, dengan para ustadzah, hendaknya mereka Anda libatkan ya, jangan cuma dikasih undangan, tapi dimintai pendapat, dimintai saran, dimintai nasihat. Aku sudah siap menikah ya, misalnya kalau seorang akhwat ngomong sama ustadzahnya yang biasa ngisi pengajiannya, yang dia biasa ikut pembinaan kepada beliau gitu ya. Sampaikan ya, saya sudah siap menikah, apa saran-saran ustazah untuk saya, bagaimana proses saya sebaiknya dalam mencari jodoh, omongin dong kayak begitu ya. Jadi menikah itu biar mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang luas ya, jadi supaya tidak hanya keinginan-keinginan individu atau kemauan-kemauan pribadi saja gitu. Kemudian berikutnya juga di antara langkah hal penting ya, yang nomor 3, kalau nomor 1 tadi menetapkan kriteria, nomor 2-nya kita melibatkan orang tua gitu ya, nomor 3-nya kemudian adalah seluruh proses langkah yang kita lakukan itu hendaknya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang kita lakukan. Misalnya setelah selesai pembicaraan dengan orang tua, lalu kemudian orang tua sudah setuju kriteria-kriterianya, orang tua sudah diajak bicara, lalu orang-orang lainnya ya, misalnya kayak ustadz, ustadzahnya juga diajak bicara, lalu kemudian mereka juga sudah bisa menerima, sudah bisa setuju gitu ya. Maka ini sesuatu yang harus ditindaklanjuti, langkah-langkah berikutnya misalnya dalam menentukan siapa orangnya, bagaimana ketemu calon dan seterusnya. Jangan ada nilai-nilai pelanggaran syar'inya. Contohnya pelanggaran syar'i itu apa? Misalnya ya, yang dilarang syariat itu misalnya kholwat. Kholwat itu apa? Berdua-duaan laki-laki dan perempuan ya. Kemudian sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang mendorong ya seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasari oleh syahwat ya, misalnya kalau dalam proses mencari jodoh itu lalu kemudian mereka sudah merasa dekat dengan seseorang ya, seorang laki-laki dengan seorang perempuan, lalu akhirnya mereka melakukan aktivitas yang didorongnya itu oleh suasana-suasana tindakan-tindakan syahwat ya, yang akhirnya mereka terjebak dalam aktivitas-aktivitas perbuatan atau pergaulan bebas ya antara laki-laki dan perempuan. Itu hendaknya kita hindari yang seperti itu. Kenapa demikian, sahabat sekalian? Ketika kita berorientasi untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga, pahamilah bahwa tidak mungkin ada kebahagiaan di dalam kemaksiatan. Tidak mungkin ada kebahagiaan dalam pelanggaran. Kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi jangan mengira bahwa kalau aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan, maka aku akan bahagia. Enggak ya, enggak seperti itu. Jadi jangan mengira bahwa kalau Anda mendapatkan semua hal yang Anda inginkan itu, lalu hidup Anda semuanya akan bahagia. Enggak begitu itu ya. Jadi yang terjadi adalah bahwa kita itu akan bahagia apabila kita mentaati aturan-aturan Allah SWT. Jadi orang hidup berumah tangga ya, suami istri, mereka nanti akan bisa menjadi bahagia hidupnya itu justru ketika mereka itu mentaati Allah SWT. Kalau mereka bertemu saja itu sudah diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Ketika mereka menikah itu sudah diwarnai dengan adanya
uh, istilahnya itu menggampangkan atau menyepelekan gitu ya aspek-aspek yang terkait dengan syariat gitu, maka itu akan membuat mereka nantinya itu sudah, kalau istilahnya itu ternoda gitu ya. Ternoda itu artinya bahwa mereka mengawali dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi proses untuk menuju kepada pernikahan itu sudah dinodai gitu oleh tindakan-tindakan pelanggaran syariat. Nah, itu nanti membuat nilai keberkahannya menjadi berkurang ya kalau sudah ternodai oleh tindakan-tindakan pelanggaran syariat. Yang kita inginkan dalam hidup itu, sahabat sekalian, itu kan ridhonya Allah SWT, keberkahan dari Allah SWT. Pernikahan yang berkah itu adalah pernikahan yang proses keseluruhannya itu berada dalam ketatan kepada Allah SWT. Ya, tidak mungkin kita bisa mendapatkan berkah kalau proses-proses yang kita lalui, langkah-langkah yang kita tempuh itu dipenuhi oleh pelanggaran-pelanggaran. Begitu ya, sahabat sekalian. Nah, jadi pastikan bahwa apa yang kita lakukan dalam proses mencari jodoh ya, tadi sudah menetapkan kriteria, sudah ngobrol dengan orang tua, lalu kemudian sudah berproses mencari jodoh, itu pastikan semua proses-proses kita itu ya dalam rangka seorang laki-laki ingin mendapatkan jodoh, seorang perempuan ingin mendapatkan jodoh itu tidak ada bagian-bagian yang melanggar syariat, tidak ada bagian-bagian yang bernilai kemaksiatan kepada Allah SWT gitu. Kemudian sahabat sekalian, kalau kita lihat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu itu untuk bisa mendapatkan jodoh itu ada sangat banyak cara teknisnya itu. Jadi bukan hanya satu cara ya, bukan hanya ada Nabi SAW agar dirinya dicarikan jodoh dan dinikahkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi pada contoh seperti ini ada sahabat-sahabat yang kemudian nikahkan aku ya Rasulullah, lalu kemudian Nabi memilihkan jodoh dan menikahkan. Tapi kita juga menemukan misalnya ya ada orang tua perempuan yang aktif mencarikan jodoh bagi anak perempuannya, dan itu yang paling banyak terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu ya kulturnya itu kan laki dan perempuan itu kan tidak banyak berinteraksi, nggak kayak orang di zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu bukan hanya di dunia maya ya, bahwa berteman di medsos, berteman di Instagram, berteman di TikTok dan seterusnya. Tetapi yang terjadi itu adalah kita misalnya sejak sekolah kita sudah berteman, kuliah berteman, kerja laki-laki dan perempuan berteman gitu ya. Itu kan titik interaksi laki perempuan kalau di zaman sekarang itu kan banyak banget. Kalau di zaman dulu itu kan sedikit banget ya titik interaksi antara laki-laki dan perempuan itu. Makanya karena tidak ada dulu, belum ada medsos ya, belum ada internet pada waktu itu gitu ya, sehingga interaksi itu benar-benar sangat minim. Itulah sebabnya maka dalam proses mencari jodoh itu banyak yang terjadi orang tuanya perempuan itu yang aktif mencarikan jodoh bagi anak perempuannya gitu ya. Jadi banyak banget yang kemudian cerita-cerita bagaimana para ayah ya dari anak perempuannya itu mencarikan jodoh untuk anak perempuannya itu. Itu diantara contoh yang terjadi di zaman Nabi. Kemudian kita juga menemukan misalnya kalau secara umum laki-laki yang aktif mencari jodoh itu juga terjadi di zaman Nabi, sampai ketika seorang sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan aku akan menikah, lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan andor ta ilaiha, apakah engkau telah melihat kepadanya? Belum ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan undur ilaiha, lihat dulu kepadanya. Jadi laki-laki ini kemudian disuruh oleh Nabi untuk melakukan nazar ya, melihat calon istrinya itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ada juga kisah di mana perempuan yang aktif mencari suami ya, datang kepada Nabi menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Itu para ulama menyimpulkan berarti kalau begitu boleh perempuan itu aktif untuk menawarkan diri atau meminang laki-laki yang soleh. Jadi tidak mesti bahwa perempuan itu duduk diam pasif di rumah gitu ya, tidak begitu. Jadi perempuan meminang itu bukan sesuatu yang sifatnya aib, bukan sesuatu yang sifatnya itu memalukan gitu ya, meskipun secara perasaan atau secara kebiasaan mungkin itu malu bagi perempuan, tapi itu sesuatu yang dibolehkan oleh syar'i dan bahkan dicontohkan ya oleh beberapa orang sahabiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau nanti kita baca dalam sejarah Islam, ada belasan ya perempuan-perempuan yang mereka itu eh, aktif gitu untuk menyatakan melamar gitu ya kepada laki-laki, dan dalam hal ini adalah Nabi SAW. Dan hikmah yang diambil oleh para ulama adalah bolehnya perempuan aktif menawarkan diri atau meminang laki-laki yang diinginkannya gitu. Nah, jadi kalau dari segi teknis atau proses itu, maka terbuka banyak banget jalan ya yang itu syar'i, yang dibenarkan dalam agama, dan ada contoh dari zaman Nabi SAW. Memasrahkan kepada Nabi SAW itu ada contohnya. Berarti kalau di zaman sekarang kan nggak ada Nabi, ya tidak ada orang yang berperan seperti Nabi, tidak ada. Maka bisa dilakukan itu misalnya melalui lembaga, melalui biro jodoh, melalui organisasi yang diikuti dan seterusnya. Itu berarti padanannya kalau untuk konteks sekarang ini. Lalu orang tua yang mencarikan jodoh bagi anak gadisnya, saya kira itu tetap bisa dan relevan di zaman kita sekarang. Lalu laki-laki yang dia aktif uh, menemukan jodohnya, melamar gitu ya, itu juga saya kira tetap relevan sampai zaman sekarang. Kemudian ada juga yang perempuan aktif, saya kira juga tetap relevan ya sampai zaman sekarang. Nah, itu contoh-contoh kalau secara teknisnya jodoh itu bisa dijemput dengan berbagai macam teknis. Itu hanya teknis. Yang paling penting dari awal tadi adalah sudah ketemu dengan kriteria. Jadi yang Anda jemput itu siapa gitu ya. Yang sedang Anda harapkan untuk menjadi jodoh itu siapa. Itulah kriteria-kriteria yang diharapkan. Dengan itu nanti Anda tidak salah jemput, Anda tidak salah pilih. Ketika ada banyak pilihan, Anda juga tidak salah di dalam menentukan. Apa kriterianya? Yang paling pokok adalah kriteria agama. Begitu sahabatku sekalian. Jadi kalau proses ini semuanya dilakukan dalam kebersihan hati, dalam kebersihan langkah, ya tidak ada nilai-nilai pelanggaran, tidak ada nilai-nilai kemaksiatan, insya Allah dengan cara seperti itu sudah menjadi bekal kuat untuk bisa mendapatkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh berkah. Adapun setelah hidup berumah tangga, sahabat sekalian, yang harus kita lakukan tadi adalah bab menjaga jodoh ya. Kalau yang pertama konsep jodoh adalah konsep tentang bagaimana agar jodoh itu bisa kita cari, bisa kita dapatkan. Konsep jodoh yang kedua, seperti tadi sudah saya sampaikan, adalah bagaimana agar bisa menjadi mempertahankan jodoh ya, supaya dia tetap menjadi jodohku sampai surganya Allah SWT. Oleh karena itu, berbagai macam dinamika hidup berumah tangga, kadang-kadang ada kekecewaan ya, kadang-kadang ada pertengkaran, kadang-kadang ada konflik, kadang-kadang ada dinamika-dinamika antara suami dan istri. Itu biasa aja ya, sesuatu yang perlu dihadapi dengan dewasa. Pasti ada konflik, pasti ada pertengkaran. Tidak mungkin ada keluarga tanpa konflik, tidak mungkin ada keluarga tanpa pertengkaran, tidak mungkin ada keluarga tanpa masalah, nggak mungkin ya. Seluruh keluarga ada masalahnya, seluruh keluarga ada pertengkarannya. Bahkan di dalam rumah tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada konfliknya. Dalam kisah hadisnya sahih dinyatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sengketa dengan Aisyah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang Abu Bakar untuk menjadi mediator di antara mereka berdua. Akhirnya Abu Bakar datang. Maunya Nabi mengundang Abu Bakar itu adalah untuk mediasi masalah atau sengketa yang sedang terjadi antara beliau dengan Aisyah. Tetapi ketika Abu Bakar datang, itu Abu Bakar karena seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat bahwa Nabi itu sikapnya seperti tidak berkenan gitu ya dengan Aisyah, maka tanpa banyak bertanya-tanya, tanpa banyak berkata-kata, dia langsung memukul Aisyah. Kaget Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ngelihat Abu Bakar memukul Aisyah. Itu anaknya Abu Bakar ya. Tetapi Nabi tidak menghendaki bahwa Aisyah dipukul, maka Nabi mengatakan, bukan untuk ini aku mengundang kamu. Kalau kamu lakukan tindakan seperti ini, maka aku tidak akan mengundang kamu lagi apabila nanti ada masalah dengan Aisyah lagi. Jadi bahkan di dalam rumah tangganya Nabi juga ada masalahnya, gitu ya. Artinya yang harus kita lakukan itu adalah berusaha untuk mencari solusi, berusaha untuk saling mengerti, berusaha untuk bisa menjadi pasangan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itulah yang harus kita lakukan supaya kemudian rumah tangga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah,
Dan lagi-lagi bahwa ketika kita berorientasi kepada aturan Allah SWT, ya suami istri yang banyak melakukan penyimpangan, ya suami istri yang banyak melakukan kemaksiatan, suami istri yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i, bagaimana berharap rumah tangganya bisa bahagia? Gak mungkin, ya, tidak ada kebahagiaan dalam pelanggaran, tidak ada kebahagiaan dalam kemaksiatan, tidak ada kebahagiaan dalam hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran kebenaran. Oleh karena itu, cara agar kita bisa mendapatkan wonderful love, cinta yang sejati, cinta yang paling indah dalam hidup berumah tangga adalah dengan menetapi aturan-aturan Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orientasinya kita luruskan, ya, bukan mengejar kebahagiaan, ya. Yang harus kita lakukan, yang harus kita cari, yang harus kita raih dalam hidup berumah tangga itu adalah bagaimana agar kita bisa mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan ridho Allah SWT. Kalau Allah ridho kepada kita, insya Allah hidup kita akan bahagia. Kalau Allah meridhoi kita, ya, kalau Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita pasti akan bahagia. Tapi kalau orang itu cuma mengejar kebahagiaan, ya, nanti yang akan didapatkan apa? Dia mungkin bahagia, tapi kalau Allah nggak ridho, ya, itu ya tidak akan lama bahagianya. Kalau orang itu bisa merasa aku happy, aku bahagia, belum tentu Allah ridho, belum tentu itu sesuatu yang sifatnya berkah, gitu ya. Nah, apabila dia mengorientasikan hidupnya itu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, insya Allah, ya, hidupnya akan bahagia. Itulah kunci wonderful love, itulah kunci rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sejak dari proses mencari jodoh sampai proses menjaga jodoh, semuanya dilakukan sesuai dengan koridor aturan-aturan dari Allah SWT. Menjemput jodoh sesuai dengan aturan dari Allah, menjaga jodoh yang sudah menikah juga dengan aturan-aturan Allah SWT. Sangat banyak, ya, dalam Quran bagaimana mengatur kehidupan suami dan istri. Seperti apa relasinya antara suami dan istri. Ada relasi pasangan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, itu berarti relasi pasangan. Suami dan istri itu harus menjadi pasangan, bukan menjadi musuh. Ya, bukan berlawanan, tapi beromuna ala nisa. Rumah tangga harus ada pemimpinnya. Kalau rumah tangga tidak ada pemimpinnya, itu hancur, ya, rumah tangga seperti itu. Kemudian interaksi yang penuh dengan kelegaan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bagaimana interaksi suami istri yang selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian interaksi yang lekat seperti pakaian, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Nah, begitu, ya, sahabatku sekalian. Masih ada waktu saya kira untuk kita gunakan untuk diskusi. Maka yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, lebih baik kita gunakan untuk berdiskusi, ya, untuk waktu yang selanjutnya ini. Sebagai pengantar cukup sampai di sini. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada pembawa acara. Mohon dimaafkan. Kita sambung dengan diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparannya. Masya Allah, ya, teman-teman sekalian. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, kita sambung ke sesi tanya-jawab seperti itu, ya. Tapi sebelum masuki sesi tanya-jawab, izinkan saya untuk sedikit memberikan atau menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian gitu, terkait ingin mengingatkan, ya, ini kita sudah hamil 38 Ramadan, ya, teman-teman. Nah, kami dari PPPA Darul Quran itu ada program yang namanya Nabung Berkah Ramadan gitu. Nah, teman-teman bisa ikut berkontribusi di sini dalam Nabung Berkah Ramadan, yang program kami akan disalurkan kepada yang berhak menerima gitu, ya. Di antaranya ada berbagi musaf, ada sedekah buka puasa, kemudian ada tulisan sebelum lebaran, ada pembayaran zakat fitrah, kemudian zakat mal, dan juga fidyah. Nah, untuk teman-teman yang ingin menyalurkan sedekahnya atau ingin membayarkan zakatnya melalui kami, bisa langsung gitu. Nah, lewat rekening sedekah berikut. Bisa juga langsung menghubungi call center, yaitu 0811 2515 124.
Itu teman-teman bisa kepoin ini lewat sosmed kami juga ya di Instagram @daku_yogyakarta seperti itu. Nah, baiklah. Mungkin langsung bisa kita sambung ke sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic ya, atau kalau tidak bisa melalui room chat yang ada di Zoom. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin meminta saran mungkin seperti itu. Adakah yang ingin bertanya? Boleh banget ya kalau mau langsung on cam gitu supaya jelas mungkin, atau enggak lewat room chat juga boleh. Bagaimana teman-teman? Nggak ada yang mau nanya nih? Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ya dari Mbak Putri Rahmawati. Izin membacakan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum. Ada banyak orang tua yang menjodohkan anaknya secara terpaksa gitu, dan kita dituntut untuk nurut atas kemauan beliau itu. Gimana ya? Atas kemauan beliau, berarti atas kemauan orang tua gitu. Itu gimana Ustadz? Dan kebanyakan perceraian pun terjadi seperti di sosial media. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz. Baik teman-teman sekalian, jadi proses pernikahan itu harus berdasarkan kerelaan, ya, tidak boleh berdasarkan paksaan. Kerelaan siapa saja, kerelaan semua pihak. Misalnya ya, yang menikah itu siapa? Yang menikah kan calon dari laki-laki, lalu calon dari perempuan, ya, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Maka harus rela dua-duanya. Yang pengantin laki-laki juga harus dengan kerelaan, yang pengantin perempuan juga harus dengan kerelaan. Demikian pula orang tuanya, ya, dalam hal ini adalah wali, ya, wali dari pihak perempuan itu kan, misalnya dalam hal ini ayah itu sebagai wali yang sah, wali yang secara syar'i bisa menikahkan putrinya, itu juga harus berada dalam situasi kerelaan, ya, rela dia menikahkan anak perempuannya itu dengan si laki-laki itu. Jadi artinya yang rela itu harus semuanya. Jadi jangan hanya misalnya ya anaknya doang yang mau nikah, orang tuanya nggak pengen menikahkan anaknya dengan si itu, akhirnya konflik antara orang tua dengan anak. Lalu kemudian ada lagi yang orang tuanya doang yang pengen menikah sementara anaknya nggak mau nikah gitu ya. Jadi orang tuanya ngebet banget pengen nikahin anaknya dengan si itu gitu. Misalnya contohnya, aku pengen kamu nikah dengan anak dari sahabatku, misalnya gitu ya. Kalau seperti itu yang terjadi, maka kemudian anaknya akan merasa terpaksa, ya. Anaknya akan merasa tidak nyaman, anaknya akan merasa dirinya itu berada dalam situasi penuh dengan tekanan. Nah, kalau seperti itu kan akan menyebabkan nanti mudah terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Saya kira kalau yang ditanyakan ini tadi kasuistik ya, bahwa ada orang tua yang menikahkan anaknya dengan cara yang tidak baik, misalnya memaksa anaknya, itu ada, tapi kan itu kasuistik, maksudnya bukan banyak gitu ya. Kalau kita bicara mayoritas, justru yang terjadi mayoritasnya itu adalah
anak yang sudah punya calon baru datang ke orang tuanya. Itu kalau kita bicara mayoritas. Kalaupun kemudian ada dijumpai orang tua yang maksa anak, ada, tapi itu nggak banyak ya. Saya juga di ruang konseling menjumpai ya orang tua yang kemudian maksain kepada anaknya itu ada juga ya. Kami tahu itu gitu. Tetapi dalam proses di mana orang tua yang sebaiknya itu tentu saja dia tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya. Jadi sebetulnya memang tidak boleh ya teman-teman sekalian ya. Jadi nggak boleh kalau orang tua itu memaksakan kehendak kepada anak. Dan anak itu nggak boleh dipaksa oleh orang tuanya dalam hal menikah. Misalnya gini, kamu harus menikah dengan si ini. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kamu harus menikah dengan laki-laki ini, kamu harus menikah dengan perempuan ini, nggak boleh ya. Jadi pernikahan itu tidak boleh untuk dipaksain, nggak boleh. Jadi bagaimana kalau kemudian si ayah atau ibu itu tetap ngotot gitu ya untuk memaksa gitu ya. Nah itu nggak bisa ya, nggak mungkin untuk terjadinya pernikahan itu kalau ternyata si anak ini berada dalam situasi yang terpaksa gitu. Jadi tidak ada satu orang pun yang kalau istilahnya itu punya apa ya punya kuasa untuk memaksa anaknya gitu tuh. Jadi nggak ada ya. Jadi tidak ada satupun pihak gitu. Pihak dalam hal ini misalnya apakah itu orang tua, apakah dia itu adalah pemimpin satu lembaga, pemimpin organisasi atau apapun gitu ya. Itu tuh nggak ada yang dia itu bisa punya hak untuk menikahkan dengan paksa gitu ya, itu nggak ada. Tidak ada yang diberikan hak itu dalam Islam gitu. Jadi yang harusnya kita lakukan itu adalah betul-betul berproses ya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sesuai syar'i, tetapi juga tidak ada paksa memaksa antara orang tua dengan anak. Anaknya ridho dengan calon itu, orang tuanya juga ridho dengan calon yang dipilihkan oleh orang tuanya. Enggak, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Ustaz, izin saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Posisi saya sekarang di Taiwan, di sisi lain saya ingin nikah, tapi di sisi lain pengen punya rumah dulu gitu. Nah, saya masih bingung pilihan yang paling utama itu gimana ya Pak Ustadz? Itu Ustadz. Setiap dari kita itu memiliki hukum yang berbeda-beda dalam proses menikah. Jadi ada orang yang dia itu betul-betul sudah tidak bisa menjaga diri kecuali hanya dengan menikah. Maka untuk orang seperti itu, hukum menikah bagi dirinya adalah wajib karena dirinya kalau tidak menikah itu nanti sudah tidak bisa lagi menjaga kebaikan dirinya. Nah, itu levelnya sudah menjadi wajib untuk menikah bagi orang yang semacam itu. Ada orang lainnya yang itu belum sampai level wajib ya. Jadi misalnya gini, dia sudah siap nikah tapi bahwa dia itu masih bisa mengendalikan keinginan, misalnya dengan berpuasa, misalnya dengan banyak olahraga, misalnya dengan banyak aktivitas-aktivitas sehari-hari yang positif gitu ya. Itu tetap bisa menjaga kebaikan dirinya. Nah, orang-orang seperti ini level pernikahannya itu belum sampai wajib. Kemudian ada orang yang belum sampai
apa ya, secara kesiapan juga belum terlalu siap, kemudian secara finansial, secara ilmu merasa belum terlalu siap gitu ya. Cuma kalau secara umur ya sudah umur-umur yang sudah dewasa untuk menikah, cuma kesiapannya belum terlalu siap. Nah, orang seperti ini ya hukumnya belum sampai sunnah, dia hanya mubah saja. Nah, semua orang itu punya kaitan hukum yang berbeda-beda dalam proses pernikahan ya. Jadi oleh karenanya kalau seseorang itu level hukum nikah dalam dirinya itu mubah, ya tentu tidak harus mendulukan menikah. Karena nikah itu masih sesuatu yang sifatnya hukumnya itu masih mubah bagi dirinya gitu ya. Kalau seseorang itu level hukum nikahnya bagi dirinya sudah masuk ke kategori sunnah, maka berarti menyegerakan menikah itu bagian dari sunnah. Tetapi bahkan ketika hukum nikah bagi seseorang itu sudah wajib gitu ya, itu jangan ada pertimbangan-pertimbangan lagi. Misalnya contohnya bahwa lebih mendulukan mana, punya rumah dulu atau nikah dulu. Lah kalau hukum nikah sudah wajib bagi dirinya, ya nikah dulu. Makanya terhadap pertanyaan tadi itu tidak bisa dijawab dengan satu jenis jawaban, tergantung dari apakah level menikah dalam dirinya itu sudah mencapai kategori wajib, ataukah kategorinya sunnah, atau bahkan kategorinya masih kategori yang sifatnya mubah gitu ya. Itu sesuatu yang nanti hukumnya bisa berbeda-beda. Nah, jadi saya kira yang harus diperhatikan oleh semua dari terutama teman-teman yang belum menikah adalah menurut Anda itu sudah di level mana dalam konteks hukum menikah. Ada yang orang itu kalau nggak nikah nanti sudah mudah jatuh ke dalam tindakan-tindakan menyimpang gitu ya, karena libido seksual yang tinggi, syahwat yang tinggi, lalu dia harus melampiaskan. Kalau tidak punya pasangan halal untuk melampiaskan, nanti jatuhnya ke dalam tindakan yang haram, maka menikah sudah wajib baginya. Tetapi kalau orang ini sebetulnya sudah siap menikah, tetapi keinginan syahwatnya atau libidonya masih bisa dikendalikan dengan puasa dan tindakan-tindakan amal lainnya, aktivitas lainnya, maka belum sampai level wajib. Ya, dia tidak sampai jatuh ke tingkat perbuatan dosa dan haram, ya dampak dari belum menikah itu. Tapi kalau seseorang itu dampak dari dia tidak menikah itu jatuh ke dalam tindakan yang dosa dan haram, maka wajib sudah menikah baginya. Semacam itu ya. Jadi lihat dulu dong kondisi kita masing-masing. Jadi kalau sudah levelnya wajib, ya jangan berpikir aku nikah dulu apa bikin rumah dulu, aku nikah dulu apa kerja dulu, aku nikah dulu atau menyelesaikan kuliah dulu. Itu enggak lagi punya pertimbangan seperti itu apabila nikah itu sudah levelnya wajib bagi orang itu, gitu ya. Jadi kembali hukumnya kepada setiap dari kita. Begitu, Mangga kalau masih ada yang lainnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Seperti itu ya, tadi penanya dengan atas nama Zemi gitu. Semoga bisa menjawab. Kemudian ada lagi Ustadz yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau bertanya, apakah jika kita meninggal dalam keadaan belum menikah, nah itu apakah agamanya tidak sempurna? Karena jika kita menikah, maka agama kita sempurna. Mohon dijawab. Itu kembali lagi kepada konteks hukum nikah tadi itu. Contohnya begini, nikah itu sudah menjadi wajib bagi seseorang dengan gambaran yang tadi saya ceritakan ya. Lalu dia memilih tidak menikah, padahal sesuatu yang wajib untuk dikerjakan itu harus segera dia kerjakan. Apabila ternyata dia itu menunda menikah padahal dia sudah wajib menikah, misalnya ya, sudah punya calon gitu. Kemudian keinginan, persiapan dan seterusnya itu sudah memadai. Cuma kemudian dia memilih nanti-nanti aja. Nah, yang seperti itu loh, itu yang kemudian secara agama itu berarti tidak sempurna karena itu bisa memudahkan dia untuk jatuh ke dalam tindakan kemaksiatan atau pelanggaran. Tapi kalau tadi saya bilang ya bahwa ketika dalam diri seseorang itu hukum menikahnya masih levelnya mubah gitu, belum sampai sunnah, belum sampai wajib gitu ya, maka berarti kalau dia belum menikah atau dia menunda menikah itu tidak masalah gitu ya, karena dia bisa mendapatkan kesempurnaan agama itu dalam konteks-konteks yang lainnya. Jadi semuanya kontekstual. Kalau memang dia level, misalnya begini, kapan sih seseorang itu dikatakan sebagai umur yang sudah layak menikah? Kalau di Indonesia kan misalnya kalau laki-laki itu kan 19 tahun gitu ya. Kalau perempuan itu kan 16 tahun gitu kalau menurut undang-undang. Nanti kalau mereka itu umurnya itu masih 19 bagi yang laki-laki, perempuannya 16, kalau mereka itu proses menikah, maka mereka harus dapat surat izin ya, surat
untuk KUA itu bisa memproseskan pernikahan itu kalau di bawah 20 tahun harus ada surat pengantar ya, surat izin bahwa anak ini masih di bawah 20 tahun. Tapi secara undang-undang sudah boleh laki-laki yang 19 tahun itu. Kalau nanti dia umurnya sudah 20 maka tidak perlu pakai surat lagi, dia bisa langsung diproses nikahkan. Nah, cuma kalau kita perhatikan ya, misalnya begini, ada seseorang yang seorang laki-laki umurnya 19 tahun, ada seorang perempuan umurnya 16 tahun. Secara hukum dia sudah boleh menikah. Secara fikih agama dia juga sudah dianggap sebagai balik. Berarti mereka berdua sudah boleh menikah. Cuma persoalannya, apakah memang mereka itu sudah memiliki kemendesakan sedemikian rupa gitu untuk harus menikah pada umur-umur itu? Kalau memang tidak ada kemendesakannya, lalu mengapa dia harus menikah pada umur-umur itu? Apalagi ketika mereka belum memiliki kesiapan. Beda kalau sudah punya kesiapan ya. Kalau sudah punya kesiapan yang komplit dalam dirinya, lalu kemudian mereka itu memutuskan untuk menikah, yaitu sudah sesuai ya dengan aturan. Tapi apabila sebetulnya itu belum ada kemendesakannya, padahal mereka itu sebetulnya dalam umur-umur seperti itu masih bisa melakukan hal-hal lain, seperti misalnya belajar dulu, menyelesaikan kuliah dulu, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik terlebih dahulu, dan seterusnya. Sementara mereka juga tidak terdesak dalam artian seperti yang tadi saya ceritakan, ada orang-orang yang karena libido seksualnya sudah demikian tinggi, yang kalau tidak disalurkan dengan cara yang halal itu nanti melimpahnya kepada cara-cara yang haram, maka orang-orang seperti itu memang sudah berkategori wajib untuk menikah. Tetapi kalau enggak sampai level seperti itu, lah kan sebetulnya belum ada hal yang mewajibkannya untuk mengharuskan segera nikah pada waktu itu. Itu yang makanya kalau misalnya ya pada konteks bahwa secara kondisi kemendesakannya itu belum ada kemendesakan, dia bisa menyempurnakan agama itu dengan banyak hal lainnya, banyak cara-cara lainnya gitu ya. Dia kuliah, dia belajar, dia mengikuti program tahfidz Quran, dia mengikuti program-program di pesantren dan seterusnya. Itu sesuatu yang juga bisa bagian dari penyempurnaan agamanya. Tapi kalau tadi babnya dia sudah wajib, terus kemudian dia nunda-nunda terus, itu malah bisa menjadi bahaya bagi dirinya. Makanya menikah pada titik seperti itu akan menjadi penyempurna dari agamanya, separuh dari agamanya, seperti itu. Maka kalau ada yang lain. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada kesempatan untuk bisa bertanya ya, teman-teman sekalian. Ini dengan Mbak Diah Novitasari, raise hand, apakah ingin bertanya Mbak atau bagaimana? Iya Mbak, saya mau tanya Mbak. Oh iya, silakan Mbak, bisa langsung. Bentar Mbak, saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih atas kesempatannya dari Darul Quran sama Ustadz. Saya sudah diizinkan bertanya. Ini dari versi cewek ya. Kan tadi cewek kan bisa berusaha kayak ada contohnya Bunda Khadijah ya, menyatakan ke pihak laki tapi lewat perantara. Dan semua usaha yang pernah dicontohkan itu sudah pernah saya lakukan. Tetapi qadarullah ternyata laki-laki yang saya perjuangkan itu memilih wanita lain, gitu loh. Maksudnya padahal cara-cara yang sudah saya tempuh itu sesuai, maksudnya sesuai ta'aruf kan, terus nikah kan, kemudian nikah. Lah, maksud saya kan saya sudah menembusinya. Ternyata dia qadarullah menikah dengan yang lain. Untuk menyikapi seperti itu, bahkan saya pun sendiri sudah usaha untuk ke ustadz maupun ke teman untuk silaturahmi, kan katanya jalur menikah itu bisa lewat
pertama kan memperbaiki diri, kemudian ya riado, kemudian pokoknya intinya kita harus mendekatkan diri sama Allah, memperbaiki diri, menjadikan diri lebih baik. Terus selain itu kita harus silaturahmi juga. Semua usaha upaya itu saya sudah lakukan gitu. Apakah ada maksudnya jalan lain? Maksudnya jalan lain itu dalam arti usaha yang seperti apa lagi yang harus saya tempuh jika perempuan itu sudah sampai ke titik seperti itu gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Diah Novitasari ya dan teman-teman semuanya. Luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh Mbak Diah sebagai bagian dari cara untuk menjemput takdirnya Allah SWT yang kita semuanya tidak ada yang tahu. Jadi itu sama kok Mbak dengan kita tuh mencari rezeki itu ya. Kan kalau dalam hadis itu di dalam kandungan ibu ya 120 hari di perut ibu itu wa nufikha fihi ruh, lalu Allah mengutus malaikat yang meniupkan ruh pada janin itu, kemudian menetapkan pada janin itu arba'a kalimatin, 4 hal. Yang pertama adalah bikat birizkihi, yang kedua adalah wa amalihi, yang ketiga adalah wa ajalihi, kemudian berikutnya adalah wa sa'idun au syakiyun. Jadi 4 hal yang Allah tetapkan dalam janin itu adalah rizkihi, rezekinya, kemudian kematiannya, ajalnya, kemudian amalnya, kemudian celaka dan bahagianya gitu ya. Itu sudah Allah tetapkan sejak janin di perut ibu 120 hari. Nah, kata para ulama, jodoh itu masuk kategori rizki. Jadi bikat di rizkihi, di dalamnya itu adalah jodoh. Jodoh itu termasuk kategori rezeki. Nah, para ulama seperti misalnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ketika Allah menyatakan rezeki itu sesuatu yang sudah ditetapkan, jangan kita mengatakan bahwa oleh karena rezeki sudah ditetapkan, maka kita tidak perlu mencari. Bukankah Allah sudah berikan rezeki kepada kita? Tidak begitu. Karena kata Syekh Utsaimin, rezeki itu ditetapkan dengan sebab-sebabnya. Allah menetapkan rezeki bagi hamba itu termasuk dengan sebab-sebab datangnya rezeki itu. Demikian pula jodoh. Allah tetapkan jodoh bagi hamba itu termasuk dengan sebab-sebabnya. Kapan waktunya kita tidak tahu. Lewat usaha yang mana kita mendapatkannya kita tidak tahu. Seperti rezeki yang kita dapatkan itu ya. Ada orang yang rezekinya itu ketahuan dengan pasti, seperti misalnya kalau ada pegawai negeri, dia mendapatkan gaji yang rutin sebulan sekali. Itu mudah dipahami bahwa rezeki dia itu melalui jalur pegawai negeri yang gajian rutin atau pegawai-pegawai swasta yang dia mendapatkan gaji itu penghasilannya itu rutin. Kalau misalnya karyawan UMR misalnya gitu ya, berapa UMR-nya lalu dia dapat jatah gaji UMR itu misalnya begitu. Nah, ada orang itu yang kalau kita lihat pola penghasilan, pola pekerjanya tidak tentu, tidak pasti. Kita tidak tahu dia nanti sebulan dapat berapa. Nah, itu yang dilakukan oleh orang itu adalah terus-menerus berusaha. Dia tidak tahu lewat pintu yang mana yang nanti Allah berikan rezeki itu kepada dirinya. Tidak pernah tahu. Jadi yang tidak boleh kita miliki adalah sifat putus asa. Karena kita yang harus kita lakukan hanyalah terus-menerus berusaha. Dan apakah usaha kita sudah maksimal? Tentu saja belum ya. Jadi kalau yang disebut dengan mastata'tum itu ya, mastata'tum itu kira-kira apa? Kalau seseorang itu ikut lomba lari gitu ya, dari awal start sampai finish gitu, sekian kilometer misalnya gitu ya. Mastata'tum itu artinya kita menempuh lomba itu sampai mencapai finish. Apakah sampai finish apa tidak, itu mastata'tum. Tetapi bahwa usaha yang kita keluarkan itu sudah sepenuh usaha yang mungkin untuk kita keluarkan di dalam proses menuju kepada finish tersebut. Nah, jadi dikeluarkan dulu seluruhnya. Kita kan masa iya semua sudah keluarkan, ya pasti enggak lah. Misalnya contohnya begini, kalau seseorang itu mencari rezeki, aku bisnis sudah, lalu online sudah, offline sudah, jualan sudah, silaturahim sudah. Tapi kan bukankah silaturahim yang mana itu kita tidak tahu. Kemudian jualan yang mana itu kita tidak tahu. Jualan yang mana yang nanti akan mendatangkan rezeki kepada kita. Jualan online bidang yang mana, jualan offline bidang yang mana, silaturahim kepada siapa. Kan kita harus melakukannya dan tidak pernah berputus asa untuk terus-menerus mengejar rahmatnya Allah SWT itu. Jadi usaha yang Mbak lakukan sudah betul Mbak ya, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita itu
tidak berputus asa atas apa yang kita lakukan. Seperti kalau kita itu mau masuk surga itu, kita tuh nggak tahu kok nanti masuk surga itu lewat pintu yang mana, nggak tahu kita ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus-menerus melakukan amal kebaikan, karena kita tidak tahu lewat pintu surga yang mana nanti Allah beri masukkan kita ke dalamnya. Cari rezeki, kita ya berusaha aja, kita nggak tahu kok dikasih rezeki Allah itu dari pintu-pintu yang mana gitu ya. Hari ini saya berusaha dengan berbagai macam cara agar mendapatkan rezeki. Tapi ternyata dari usaha-usaha yang saya lakukan ini nggak dapat duit sama sekali. Tapi ternyata ada rezeki yang Allah kirimkan dengan cara yang lainnya. Itu kan sesuatu yang Masya Allah ya, kita itu banyak sekali dalam hidup ini ya. Allah itu ngasih kepada kita tidak selalu semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang kita tidak mau itu, tapi Allah kasih kita. Kadang-kadang kita mau itu, Allah nggak ngasih kita gitu. Nah, makanya karena ini memang adalah bagian dari rahasianya Allah SWT, yang harus kita lakukan adalah terus-menerus melakukannya. Kalau tadi silaturahim sudah, ya silaturahim lagi gitu ya. Sholat malam sudah, ya sholat malam lagi gitu. Terus kita melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki diri, ya memperbaiki terus-menerus. Jadi amal yang kayak kita mencari rezeki itu ya, itu kan bukan berarti aku sudah dapat rezeki hari ini ya sudah, berarti besok nggak kerja lagi, kan bukan begitu. Bukankah kita akan terus-menerus melakukannya? Bukankah kita akan bekerja terus, akan berusaha terus, akan mencari peluang-peluang terus, yang sudah punya bisnis berusaha untuk menambah bisnis baru lagi, yang sudah punya bisnis yang mapan lalu kemudian mencoba untuk mengembangkannya lagi, dan begitu seterusnya kan. Kan dalam dunia bisnis pun kita juga akan terus-menerus melakukannya. Dan kita tidak mengatakan aku kan sudah, itu kan bukan begitu. Tapi kita terus-menerus melakukan, bahkan termasuk hal-hal sama yang sudah kita lakukan. Kalau kita ya, kewajiban manusiawi kita itu seperti itu. Sudah datang ke Ustadz, sudah minta tolong ini, minta tolong itu, ya lakukan lagi gitu. Sesuatu yang kemudian kita bisa melakukannya itu dengan cara-cara yang terus-menerus memiliki pengharapan kepada Allah SWT, tidak berputus asa dari apa yang Allah rahmatkan kepada kita, dan kita meyakini bahwa salah satu dari usaha-usaha kita nanti itu, yang itulah yang nanti Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan jodoh terbaik bagi dunia dan akhirat kita. Jadi sesuatu yang Allah tunda, kata Ibnu Taimiyah kepada kita semuanya, tidaklah Allah menutup pintu dari orang beriman itu kecuali bahwa dalam hal yang Allah tutup itu terdapat ketidakbaikan bagi orang yang beriman itu. Aku maunya itu, tapi ternyata dia nikah sama orang lain. Itu artinya apa? Dia itu tidak baik bagiku, bagi duniaku, bagi akhiratku. Jadi makanya kenapa doa itu selalu terbuka. Allahumma ingkana, karena pada dasarnya kita tidak tahu mana yang paling baik bagi kita. Kalau kita itu berdoa, pokoknya harus sama dia, ya Allah, harus sama dia. Dia itu jangan sampai nikah sama orang lain, ya Allah, harus nikah sama aku. Pokoknya kamu jangan sampai menikahkan dia dengan orang lain. Pokoknya nikahkan dia sama aku. Itu berarti doa tertutup, bahwa kita memaksa Allah untuk nikahkan, jodohin kita dengan seseorang. Nah itu tidak seperti itu ya tuntunan agama. Dalam hal memilih apapun itu selalu kita mengatakan Allahumma ingkana, ya Allah, apabila dia itu baik bagiku, baik bagi duniaku, baik bagi agamaku, akhiratku, maka jodohkan aku dengannya. Dan kalau dia itu nggak baik bagi duniaku, nggak baik bagi akhiratku, nggak baik bagi kehidupanku, maka jauhkan aku darinya dan berikan aku jodoh yang baik bagi dunia dan akhiratku. Jadi nggak boleh maksa. Ya Allah, kalau dia nggak baik bagi dunia akhiratku, baikkanlah dia untuk dunia dan akhiratku. Itu maksa ya. Kita nggak boleh memaksa Allah dengan cara-cara apapun. Jadi minta itu terbuka aja. Kita nggak tahu kok. Jadi kalau Allah, kita merasa aku mau sama seseorang, ternyata dia milih menikah dengan perempuan lainnya, atau seorang laki-laki, aku mau nikah sama dia, tapi ternyata perempuan itu nikah sama laki-laki lainnya, misalnya begitu ya. Jadi ketika kita punya pilihan-pilihan seperti itu, yaitu kita begitu orang yang mau kita nikah itu ternyata dia memilih dengan orang lain, yang kita rasakan adalah Allah baru saja menyelamatkan saya dari seseorang yang tidak baik bagi dunia dan akhirat saya. Orang-orang yang berdoa, kalau bahasa Jawanya ndremimil itu terus-menerus berdoa, ya Allah, jodohkan aku dengan dia, jodohkan aku dengan dia, jodohkan aku dengan dia. Benar dijodohin gitu ya sama Allah, sama dia itu, dan ternyata yang terjadi adalah kisah layangan putus gitu ya. Dan pada akhirnya dia nyesel kenapa dulu nikah sama dia gitu. Jadi kita nggak pernah tahu di balik itu semuanya. Makanya percaya aja bahwa kalaupun Allah belum ngasih hari ini, belum tentu bahwa itu bukan berarti sesuatu yang kok Allah nggak ngasih aku sih, bukan berarti seperti itu. Tapi kan mungkin belum sekarang, atau Allah pengen berikan kepada kita itu dengan berbagai macam
ujian-ujian terlebih dahulu sebelum kemudian nanti akan menikmati hasilnya gitu ya. Saya ada sekedar ilustrasi kecil ya, punya seorang teman perempuan dulu adik kelas waktu kuliah, dan dari sejak kami masih sama-sama kuliah, dia adik kelas, saya kakak kelas, saya nikah pada saat masih kuliah, dan pada saat saya menikah itu dia mengatakan, nanti kalau aku sudah siap menikah, tolong aku carikan jodoh, tolong carikan aku suami, kata dia. Dan cuma kriteria-kriteria yang ditetapkan itu membuat kami sangat sulit untuk mencarikan suami sesuai dengan kriteria yang diinginkan itu. Dan setiap kali ketemu kami, dia selalu bertanya, mana calon suami yang sudah kamu siapkan untukku? Dan saya mengatakan bahwa aku tidak pernah bisa bertemu dengan sosok laki-laki seperti yang kriteria yang kamu inginkan itu. Tidakkah kamu bisa menurunkan kriteria yang kamu miliki itu? Dia mengatakan tidak mungkin, karena kriteria yang aku sampaikan ini sesuatu yang memang sudah menjadi ketetapan di dalam keluargaku. Jadi marga ya, ada marga tertentu, suku tertentu yang harus dengan itu. Dan itu menyulitkan bagi saya untuk pada waktu itu ikut membantu mencarikan jodoh dari suku itu atau dari marga itu. Saya bilang sama dia, kamu tahu bahwa saya nggak punya banyak kenalan dari marga itu, dari suku itu. Dan itu sepertinya juga tidak banyak di Indonesia gitu. Jadi kenapa kamu harus menutup diri dengan itu? Kenapa kamu tidak membuka diri bahwa yang penting dia laki-laki soleh? Kenapa kamu harus mensyaratkan harus dari suku atau marga itu? Dia bilang nggak bisa. Pokoknya aku harus dari suku itu, marga itu gitu. Nah itulah yang menyebabkan memang akhirnya dia menjadi sangat lama. Tapi betapa bahagianya saya ketika suatu ketika saya dikontak oleh dia, karena sudah saya merasa tidak mampu mencarikan itu, saya bilang sama dia, memang kita ini berusaha bersama-sama. Saya juga nyari, kamu juga nyari. Tetapi kita tidak tahu dari pintu mana Allah akan memberikan. Coba, dari pintu mana Allah memberi. Dia sudah ngomong seperti ini ke banyak orang ya. Jadi dia bukan hanya saya. Dia ketemu ustadz-ustadz yang dia percaya. Tolong carikan saya suami dengan kriteria begini-begini. Seperti yang diceritakan ke saya. Dia sudah menghubungi banyak orang. Dia sudah minta tolong kepada banyak orang. Dia sudah bilang kepada keluarga-keluarganya, aku sudah siap menikah, umurku sudah, bahkan pada saat menikah itu sudah kepala 4 ya, umurnya sudah 40 sekian itu menikah. Dan dia mengatakan sudah sekian banyak orang dihubungi agar bisa membantu dirinya untuk menemukan calon suami dengan kriteria-kriteria seperti yang diinginkan itu. Nah, ternyata dari mana Allah mendatangkan jodohnya itu? Itu tidak dari siapapun yang pernah dihubunginya itu. Tidak dari saya, tidak dari keluarganya, tidak dari orang-orang yang pernah diminta tolong olehnya, tidak dari biro-biro jodoh yang pernah dihubunginya, tidak dari para ustadz yang pernah diminta tolong olehnya, tidak sama sekali. Lalu dari siapa? Ya dari doa-doa dia itu, yang tidak, setelah kemudian dia itu memang tidak pernah putus asa berdoanya ya. Kok ada seorang laki-laki itu yang dia pulang dari luar negeri ya, kerja yang dia udah lama banget di luar negeri, sampai akhirnya dia balik ke Indonesia dalam situasi belum punya istri. Jadi ini umurnya juga sudah hampir 50 laki-lakinya. Jadi dia membujang selama kerja di luar negeri itu sampai umur hampir 50 tahun, dan kemudian dia pulang ke Indonesia karena dia pengen mencari istri di Indonesia. Coba bagaimana caranya Allah ngatur itu semuanya, dan sampai akhirnya ketemu dengan perempuan yang tadi saya ceritakan ini ya. Dan pada akhirnya mereka menikah setelah ketemu calon ini, dan akhirnya ta'aruf, dan akhirnya mereka dua-duanya sepakat untuk menikah gitu ya. Yang pertama kali dihubungi oleh teman saya ini adalah saya ya. Saya dihubungi, saya dikontak oleh dia. Dia mengatakan, aku sekarang bahagia banget karena aku sudah akan menikah, kata dia ya, setelah umurku 40 sekian tahun, dan aku juga punya suami yang umurnya juga sudah di atasku. Dia juga hampir 50 tahun, dan kami sama-sama gadis dan perjaka, kami akan menikah. Dan betapa happy-nya dia cerita ya, betapa bangganya, betapa bahagianya dia bercerita itu, dan ditambah lagi dengan kata-kata yang bagi saya sangat menyenangkan itu seperti ini. Aku gak nyangka, dia bilang dengan bahasa Jawa gitu ya, dia bilang, bojoku bagus banget, suamiku itu ganteng banget, Allah kasih kepada aku seorang laki-laki yang ganteng banget, aku gak nyangka Allah kasih aku laki-laki seganteng itu, dia mau sama aku, katanya gitu ya. Jadi dia nelpon saya sambil nangis-nangis, padahal bukan aku yang mencarikan, dan bukan siapapun yang pernah dia minta tolong untuk mencarikannya itu. Jadi begitulah ya, kadang-kadang kita
nyari dengan cara-cara kita, dengan maunya kita minta tolong kepada ini, kepada itu. Belum tentu dapat dari situ. Tetapi tidak pernah, jadi kira-kira gini loh, kalau saya membuat logika yang sederhana itu kayak kita itu berobat ya Mbak Dian. Kalau ada orang itu sakit, lalu berobat. Ketika dia berobat itu, kan kalau orang Jawa, mohon maaf ya, kalau orang Jawa itu, mohon maaf, bukan orang Jawa. Ini rasis kalau saya bilang orang Jawa. Ini orang tua aja lah ya. Ini bukan soal Jawa, bukan soal Jawa atau tidak Jawa. Ini orang tua aja lah. Kalau mungkin orang tua itu akan bilang begini, dokternya orang mandi. Ini kalau orang Jawa, kalau tidak Jawa tidak tahu mandi itu apa ya. Dokternya orang mandi. Jadi akhirnya dia pindah ke dokter yang lainnya. Terus nggak sembuh, ini orang mandi juga. Terus dia datang lagi ke dokter yang lainnya, iki orang mandi gitu. Dia sakitnya nggak sembuh-sembuh, datang dari satu dokter ke dokter yang lainnya, sampai terakhir kemudian dia ketemu dokter yang memberikan obat dan ternyata dia sembuh. Oh, jebule iki dokter yang paling mandi. Loh itu kan kita tidak akan mengatakan seperti itu. Kalau secara rasional kita mengatakan bahwa proses penyembuhan sedang terjadi. Sejak dia ketemu dokter pertama dan sudah memberikan satu advice, dia sudah melakukannya, itu proses penyembuhan yang belum selesai. Karena dia nggak sabar, maka dia pindah ke dokter lainnya, dan dokter lainnya sudah memberikan obat, tetapi juga proses yang sedang terjadi, dan dia pindah ke dokter lainnya. Jadi dia merasa dokter ini nggak menyembuhkan, dokter ini nggak menyembuhkan, dokter ini nggak menyembuhkan. Dokter terakhir yang dikunjunginya itulah yang menyembuhkan, dan akhirnya kemudian dia mengatakan dia dokter yang paling ampuh. Kan tidak begitu logikanya. Logikanya adalah bahwa seluruh prosesnya itu, seluruh usahanya itu yang dinilai oleh Allah SWT. Allah memberikan kesembuhan karena dia serius berusaha, dan obat-obat yang pernah diberikan oleh para dokter itu adalah bagian dari proses untuk menuju kepada kesembuhannya. Jadi kalau ini dalam contoh yang lain ya Mbak Dian, saya punya contoh, bukan dalam perjodohan, tapi dalam contoh yang lainnya. Misalnya gini, saya punya teman yang dia itu lagi bangun masjid. Dia pengen bahwa masjidnya itu dibangun dengan usahanya sendiri, artinya bukan patungan. Dia pengen itu amal jariah dia dengan membangun masjid dari amal jariah keluarganya. Tapi begitu kemarin pandemi, itu hartanya habis karena memang usahanya mandek gara-gara pandemi. Dampaknya masjid nggak bisa selesai. Nah, karena sangat pengen membuat masjid itu, yang dia lakukan akhirnya adalah pengen menjual aset. Dia punya tanah-tanah yang bisa dijual, yang kalau tanah itu laku, maka akan bisa untuk membangun masjid itu. Akhirnya dia minta tolong kepada banyak orang, termasuk kepada saya. Minta tolong kepada saya untuk ikut menjualkan. Saya pun kemudian bilang sama dia, ayo kita luaskan, minta tolongnya jangan hanya sama saya. Kita perbanyak orang-orang yang bisa diminta tolong. Dia setuju. Lalu kita rumuskan siapa seorang diminta tolong itu. Sampai saya menemukan orang-orang hebat yang biasa bisa punya jaringan luas dan bisa jualin ini itu gitu ya. Sudah kita data ini, dan kita datangi orang-orang itu. Saya antarkan dia untuk ketemu gitu. Lalu ternyata itu semuanya tidak satupun yang bisa menjualkan tanah, karena tanahnya sangat luas dan gak begitu dinilai dengan angka rupiah, itu sangat mahal harganya ya, saking luasnya tanahnya itu. Sehingga tanahnya itu nggak laku-laku. Kepada siapapun kita mungkin sudah 20 orang yang kita minta tolong, padahal mereka orang hebat-hebat yang biasanya kalau pada hari-hari biasa ya, yang tidak pandemi, mereka juga hebat menjualkan tanah. Ternyata di masa pandemi tidak satupun yang bisa menjualkan tanah itu. Bahkan salah satu orang yang paling saya husnudoni itu nanti akan keluar dari dia gitu ya. Maksudnya solusi dari dia gitu ya. Saya bilang ini teman saya nih, dia yang paling hebat nih, jaringannya paling luas dan insya Allah akan bisa memberikan bantuan kepada kita gitu. Dan ternyata dia pun waktu saya datangi dari awal dia sudah bilang begini, Mas, gimana saya bisa bantu sampean jualkan tanah? Lah saya sendiri aja sedang ngelepas aset-aset tanah, mau saya jual aja nggak laku kok katanya. Di masa pandemi ini kita semuanya sulit kata dia gitu ya. Nah, tapi saya bilang sama teman saya itu ya, saya bilang begini, mungkin saja dari semua usaha kita minta tolong ke sana kemari itu tidak ada yang bisa menjualkan. Mungkin saja sekian puluh orang yang pernah kita hubungi itu mungkin saja dia tidak pernah bisa menjualkan tanah itu. Tetapi kita meyakini bahwa tidak ada usaha-usaha kita itu yang bernilai sia-sia di depan Allah SWT. Allah pasti akan menghargai kok usaha kita itu. Jadi kalaupun orang-orang itu nggak bisa menjualkan tanah itu, nanti Allah akan kasih kita dari pintu-pintu yang lainnya. Sekarang Allah kasih pintunya itu, tidak dengan menjualkan tanah. Jadi usaha dia itu sekarang sudah mulai hidup lagi semenjak pandemi meredup dan bahkan sempat tutup gitu ya. Sekarang itu sudah mulai dia berkegiatan bisnis lagi seperti
seperti sebelum pandemi itu, dia happy-nya bukan main. Dia bilang sama saya, Pak Cah, sekarang saya sudah mulai jalan lagi bisnisnya. Jadi insya Allah sedikit-sedikit sudah mulai ada penghasilan yang bisa saya alokasikan untuk ke masjid. Saya bilang sama dia, Masya Allah ya, apa hikmahnya tanah kita tidak terjual? Hikmahnya adalah ternyata Allah pengen membuat kamu itu bisa mendirikan masjid itu dengan usaha-usaha kamu itu. Sehingga tanah kamu tetap utuh bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya nanti kalau kamu butuh suatu ketika nanti. Dan sekarang kamu tidak perlu melepas tanah-tanah kamu. Tetapi bukankah semua usaha tadi itu bukan sesuatu yang sia-sia, ya? Bukankah itu adalah proses-proses akumulasi bahwa Allah itu ngelihat orang ini sungguh-sungguh, orang ini telah melakukan usaha, orang ini telah tidak pernah berputus asa. Dan kemudian Allah ngasih pintu dari cara-cara yang lainnya. Seperti yang tadi saya bilang, teman yang bukankah dia sudah menghubungi banyak orang untuk tolong carikan aku jodoh, bahkan sejak dia belum lulus kuliah, sampai akhirnya dia menikah di masa umurnya dia sudah lebih dari 40 tahun, dan ketemu dengan seorang laki-laki yang sudah di atas dia juga sama-sama kepala 4, dan kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah menyangka bahwa yang Allah kasih kepada aku itu laki-laki yang begitu gantengnya, karena di masa umurku sudah kepala 4 itu aku sudah merasa siapapun laki-laki itu, aku tidak lagi perlu berpikir ganteng, aku tidak perlu lagi berpikir bahwa dia adalah laki-laki yang demikian ideal di mataku. Ternyata dia jauh lebih sempurna dari yang pernah aku bayangkan. Laki-laki yang sangat baik, laki-laki yang sangat cakep, laki-laki yang sangat tampan, dia memuji-muji suaminya itu ya. Dan saya menjadi sangat yakin bahwa ternyata tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi dia tidak perlu mengatakan, ternyata kamu itu nggak bisa nyarikan aku jodoh. Dia nggak usah nyalahkan orang-orang itu. Ternyata kamu nggak bisa mencarikan jodoh untukku. Kamu tidak bisa memilihkan calon suami untukku. Ternyata kamu sebenarnya gagal. Misalnya dia datangi ustadz-ustadz yang pernah dia minta tolong itu, ya ternyata kamu itu nggak becus nyarikan suami, misalnya gitu ya. Atau dia menyalahkan orang-orang atau biru-biru jodoh yang pernah dikunjunginya itu, oh ternyata kamu itu cuma omong doang, katanya kamu biru jodoh, ternyata nggak bisa nyarikan aku jodoh. Katanya kamu ustadz yang punya banyak murid, ternyata nyarikan aku jodoh aja nggak bisa. Nggak perlu seperti itu. Tetapi bahwa ternyata dari akumulasi semua proses perjalanan panjangnya itu, yang dia tidak pernah berputus asa, yang dia tidak pernah putus harapan, bahkan sedikit pun dia mengurangi. Jadi kalau tadi saya bilang faktor yang paling sulit itu adalah faktor suku yang disebut itu. Sukunya sangat spesifik yang dia minta itu. Dan itu dia bilang tidak bisa diganggu gugat, harus itu. Dan itu yang membuat sulit. Dia nggak mau menurunkan. Jadi saya bilang seandainya kamu turunkan, kamu coret syarat suku itu, saya kira kamu lebih duluan mendapatkan jodoh daripada yang sekarang. Tapi ternyata dia nggak mau mencoret. Dan ternyata Allah tetap kasih, ya, sesuai dengan suku yang diinginkan itu. Meskipun pada waktu yang tidak sesuai dengan maunya dia. Tetapi Allah kasih bahkan lebih baik daripada harapan-harapan dia sebelumnya. Jadi tetaplah punya husnudzon kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Entah kapan, tapi kita tidak tahu ya. Waktunya kita tidak tahu. Tetapi Allah sudah mengatur semuanya untuk kita. Begitu ya Mbak Dia. Maka kalau ada yang sudah habis waktunya ya Mbak ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Waktu kita sudah habis, sampai ketemu lain waktu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Bagi yang belum menikah, saya doakan semoga Allah datangkan jodoh soleh solihah yang bisa membawa kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi sahabatku sekalian yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, keluarga yang diridhoi oleh Allah, tetap berjodoh hingga di surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz atas pemaparannya, Masya Allah ya teman-teman. Insya Allah untuk Mbak Dia sudah terjawab ya. Bagi teman-teman lain yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya di sini, Insya Allah tetap bisa bertanya nanti gitu ya melalui forum yang lain. Baiklah, karena sudah di penghujung acara dan mendekati masuk waktu asar ya, mungkin untuk terakhir Ustadz kami ingin ada closing statement dari Ustadz sekaligus nanti dilanjut dengan doa seperti itu sebelum nantinya ditutup. Baik teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berkahi kehidupan kita. Semoga Allah berikan istiqomah di dalam kehidupan kita sehingga teman-teman yang belum menikah tetap bisa melangkah menuju proses pernikahannya
dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan bagi sahabatku sekalian yang sudah menikah, bisa menjalani kehidupannya dengan cara yang benar sebagaimana dituntunkan oleh Nabi SAW. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk siang menjelang sore ini agenda kita sudah selesai, sudah ditutup juga dengan doa oleh Ustadz. Terakhir, ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin berkomitmen untuk sedekah gitu ya, bisa menghubungi CS atau call center kami di 0811 2515 124. Nah, baiklah.